Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyani Ningsi, saya mahasiswa dari Universitas Batanghari Jambi. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang teks editorial, masih materi lanjutan dari teks editorial dari minggu-minggu lalu. Teks editorial itu secara singkat disebut dengan tajuk rencana. Teks editorial, kita masih mengulas materi sebelumnya ya. Sedikit saja kita ulas. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat. Pendapat tersebut itu tuh terhadap suatu isu faktual. Aktual maksud saya, isu aktual. Isu aktual itu tuh isu yang sedang hangat-hangat dibicarakan, isu-isu yang sedang naik daun ya peribahasanya. Contohnya itu isu politik, isu budaya, dan isu pendidikan. Selanjutnya, ciri-ciri khas teks editorial. Yang pertama, temanya harus fakta yang aktual. Berarti fakta yang benar-benar terjadi, bukan sesuatu kejadian yang dibuat-buat. Selanjutnya itu mengandung opini. Berarti dalam teks tersebut mengandung opini berupa kritik, harapan, dan penilaian. Sehingga itu tuh masyarakat itu mempersiapkan risiko yang mungkin saja terjadi. Yang ketiga itu bersifat argumentatif. Berarti bersifat pendapat. Yang keempat berisi simpulan atau solusi. Berarti dari teks tersebut sudah diulas, sudah ditentukan faktanya, opininya, bersifat argumentatif, berarti pendapat yang ada dalam teks tersebut. Selanjutnya disimpul dengan memberi solusi dan redaksi. Selanjutnya tujuan teks editorial. Yang pertama itu untuk mendapatkan informasi. Itu rata-rata setiap tujuan apapun itu tuh untuk mendapatkan informasi ya. Apalagi itu berkaitan dengan dunia pendidikan. Sudah pasti itu untuk mendapatkan informasi tentang suatu pendidikan, atau untuk mendapatkan informasi dalam ilmu politik, dan untuk mendapatkan informasi dalam dunia budaya. Nah, selanjutnya opini yang didasari teks editorial, melihat pandangan orang lain itu seperti apa. Jadi dengan adanya opini yang mendasari teks editorial, jadi seseorang bisa berpendapat tentang teks tersebut, sehingga orang lain bisa menilai, bisa melihat pandangan orang lain itu tuh. Pandangan kita bisa memandang tentang pendapat tersebut, pendapat dari orang lain tersebut. Nah, yang selanjutnya itu berpikir kritis. Berarti dengan adanya teks editorial membuat seseorang itu berpikir kritis, merangsang pikirannya untuk berpikir tentang teks yang ada, teks editorial. Yang terakhir, tujuan teks editorial itu mengandung solusi. Ada keinginan untuk mengikuti solusi tersebut. Jadi pada akhirnya itu tuh mengandung solusi, sehingga pembaca atau pendengar itu mengikuti solusi tersebut. Selanjutnya hal penting. Ini hal penting yang pertama untuk membuat teks editorial 1. Yang pertama itu memastikan fakta untuk menjadi data yang pasti. Berarti kita tuh harus memastikan terlebih dahulu itu benar-benar fakta, sehingga bisa menjadi data yang pasti, bukan data yang abal-abal, bukan data yang dibuat-buat ya. Selanjutnya itu yakin dengan topik yang diangkat atau dibahas. Kita harus yakin bahwa topik itu layak untuk diangkat. Selanjutnya, topik yang diangkat harus memiliki fondasi yang kuat. Berarti fondasi topik tersebut, di dalam topik tersebut ada fakta dan opini serta argumentasi dan dapat memberikan solusi, sehingga topik tersebut bisa dikatakan topik yang memiliki fondasi yang kuat. Nah, yang terakhir itu manfaat dari teks tersebut. Nah, jika ada teks editorial, maka di dalamnya terdapat pengenalan isu, argumentasi, dan solusi atau penyelesaian yang telah dibahas minggu-minggu lalu. Nah, berarti di dalam teks tersebut memiliki manfaat, harus memiliki manfaat. Entah itu untuk dalam dunia pendidikan, dunia politik, atau dunia budaya. Selanjutnya, hal penting 2. Teks editorial harus mengandung pro dan kontra, harus ada perlawanan. Ya, harus ada perlawanan. Dan harus aktual. Nah, berarti isunya itu benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Selanjutnya, target pembaca yang penting. Kita harus memiliki, maksudnya itu tuh kita harus menargetkan pembaca. Target pembaca itu maksudnya itu seseorang tersebut
target pembaca yang penting. Intinya itu seseorang bisa membaca teks tersebut. Selanjutnya, topik harus jelas. Topik bukan topik abal-abalan. Topiknya benar-benar terjadi, fakta, mengandung fakta, pendapat, opini, solusi. Selanjutnya, struktur teks editorial. Struktur teks editorial sudah dibahas dari beberapa minggu yang lalu, itu sudah dibahas. Struktur teks editorial tidak berubah. Struktur teks editorial ada 3. Yang pertama, pengenalan isu. Itu biasanya pengenalan isu berisi tentang pengenalan secara rinci, namun pasti ya, rinci pasti tentang suatu teks tersebut, tentang suatu berita, maksudnya berita yang ada dalam teks editorial. Untuk argumentasi atau opini itu berupa pendapat di dalam teks editorial. Selanjutnya simpulan itu berupa saran, solusi, rekomendasi. Ingat, struktur teks editorial ada 3, tidak akan ada berubah-ubah. Pengenalan isu, argumentasi, simpulan. Selanjutnya, pengenalan isu fakta, data, undang-undang ya, pro dan kontra, pro dan fakta, memiliki pro kontra serta fakta, adanya argumentasi, pendapat redaksi, argumennya banyak, simpulan. Bisa dibaca dulu, Anda pahami. Pengenalan isu fakta berarti ada data dan undang-undang, pro dan fakta. Sedangkan adanya argumen itu tuh pendapat reaksi, argumennya banyak, serta simpulan. Saran, rekomendasi, dan harapan dari teks tersebut. Selanjutnya, penyuntingan teks editorial. Yang pertama, aspek isi. Apakah sudah sesuai dengan topik utamanya? Nah, kita harus memastikan terlebih dahulu topik tersebut sudah sesuai belum dengan topik utamanya. Yang kedua, apakah semuanya penting atau masih kemungkinan untuk diganti, ditambah, atau dibuang? Kita harus membaca ulang teks tersebut. Kita harus memastikan yang kita sampaikan dalam teks tersebut itu tuh penting atau masih kemungkinan kita ganti kata-katanya, kita ganti, kita tambah kalau ada yang kurang, atau kalau tidak tepat dengan kata-kata tersebut, antara satu kata dengan kata yang lain, itu dibuang kata-katanya. Kita harus membaca ulang, memahami ulang ya. Selanjutnya, apakah kebenaran fakta dan pendapat-pendapatnya itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan fitnah. Nah, sebelum kita membuat teks editorial, pada saat penyuntingan kita harus memastikan terlebih dahulu kebenaran fakta dan pendapat-pendapat itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak menimbulkan fitnah. Kalau kita merasa dapat dipertanggungjawabkan, berarti selesai untuk aspek isi teks editorial. Usahakan untuk tidak menimbulkan fitnah. Selanjutnya, B, struktur. Pada struktur, yang pertama, apakah bagian-bagian sudah lengkap mencakup pengenalan isu, perincian gagasan, dan kesimpulan. Nah, untuk struktur, kita cek kembali bagian-bagian yang sudah lengkap mencakup pengenalan isu, argumen, dan solusi. Kita cek kembali apakah benar-benar sudah lengkap, karena struktur teks editorial ada 3. Nah, yang kedua, apakah hubungan antara bagian-bagian itu sudah logis? Berarti antara pengenalan isu dengan pendapat atau argumentasi dengan solusi atau saran, itu penyelesaian maksud saya. Nah, itu apakah sudah logis, hubungannya sudah pekat, sudah pas. Kita cek lagi. Selanjutnya, apakah pengembangan antar bagian itu sudah memiliki pola yang jelas? Nah, kita harus menentukan pola yang jelas itu seperti apa, sehingga pengembangan antara pengenalan isu, argumentasi, dan simpulan tersebut saling berkaitan, tidak terpecah belah, tidak kemana-mana, berarti masih merangkum. Misalkan dalam dunia pendidikan, yang dibahas dunia pendidikan, bukan malah melarat-larat ke dunia politik. Selanjutnya, yang ketiga itu ada kaidah. Yang pertama, apakah kalimat-kalimat sudah efektif, tidak berbelit-belit. Nah, hindari, berarti di sini nih teks editorial itu harus menghindari kalimat-kalimat atau kata-kata yang digunakan itu yang berbelit-belit. Usahakan tidak berbelit-belit. Yang kedua, apakah kata-kata yang digunakan sudah baku dan letaknya sudah tepat. Kita periksa kembali kata-katanya. Kita harus menggunakan kata-kata yang baku, bukan kata-kata tak baku, kata-kata tidak baku. Nah, letaknya juga harus kita cek apakah sudah tepat. Misalkan kata-katanya seperti ini, tak mau
seharusnya bisa diganti kata tak tersebut menjadi tidak. Dan banyak lagi ya contoh tak baku itu. Selanjutnya, ejaan tanda baca. Yang pertama itu, apakah tulisan kata-kata sudah menggunakan ejaan yang benar? Nah, kita harus memastikan terlebih dahulu tanda titik, tanda koma, tanda tanyanya dalam suatu teks tersebut. Jika ada, itu harus sesuai. Tanda koma dan setelah tanda titik itu harus huruf besar. Itu termasuk ke dalam tanda baca. Selanjutnya, apakah tanda baca di dalam teks itu sudah digunakan dengan tepat? Kita periksa kembali. Kalau misalnya tanda koma, misal selain itu tidak mungkin kan kita, maaf ya, selain itu, kalau selain itu berarti menggunakan tanda koma ya, menggunakan tanda koma, tidak menggunakan tanda titik. Maksud saya tadi, cek kembali seperti itu. Selain itu, koma, seharusnya seperti itu. Tapi kadang selain itu titik, itu salah. Nah, ini ada bagan isi itu yang berada di isi itu kesesuaian, penting tidak penting, dan kebenaran. Strukturnya itu harus kelengkapan, kelogisan, dan kejelasan. Ejaan tanda baca itu kebakuan dan ketepatan, kaidah keefektifan dan kebakuan. Ingat, harus menggunakan kata-kata yang baku, harus kebenaran, harus sesuai, dan logis ya. Antara struktur itu, pengenalan isu, argumen, dan simpulan atau penyelesaian itu harus logis. Ketepatan tanda baca juga harus, sudah saya jelaskan tadi. Kejelasan, maksudnya di sini kejelasan dari struktur itu. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang dimengerti, mohon bertanya. Saya ada jika ingin bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.